Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Bapak Deden Pepen Ridwan dari Polsek Pojong Wakaler. Pangkat Aibtu, bertugas di fungsi Babin Kamtibmas Bimas Polsek Pojong Wakaler. Bapak akan menerangkan materi yaitu penyalahgunaan narkotik dan psikotropika. Namun sebelum itu, secara gamblang Bapak akan perkenalan mengenai kepolisian. Apa itu Polri dan tugas pokok Polri? Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pasal 13, bahwa kepolisian sebagai pelindung, secara visinya sebagai pelindung pelayan masyarakat, bermartabat sebagai aparat penegak hukum yang profesional, yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. Selanjutnya, menurut visinya, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek keamanan, pengamanan, dan bebas secara fisik dan non fisik. Selanjutnya, ada 3 pokok tugas kepolisian, yaitu pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, dan pelindung, pengayom, serta pelayan terhadap masyarakat. Itu pengenalannya masalah kepolisian. Selanjutnya kita masuk ke masalah narkotik dan psikotropika. Untuk narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Narkotik dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nah, sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik. Apa itu narkotik? Nah, di sini narkotik adalah zat atau obat alam semi-sintetik dan sintetik yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan menyebabkan ketergantungan. Bentuknya, salah satu contoh bentuknya yaitu ganja, candu, koka, dan yang lainnya. Itu untuk contohnya. Nah, sekarang kita ke pembagian narkotik ya. Yang ada yang secara alami. Satu secara alami yaitu bentuknya seperti ganja, candu, koka. Itu berbentuk tanaman ya. Terus yang kedua yaitu secara semi sintetis yang diolah ya, contohnya heroin atau morfin. Selanjutnya yang ketiga bentuknya sintetis, yaitu seperti petidin atau metadon, yaitu tablet itu untuk bentuknya. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba ya, di sini kerugiannya banyak sekali. Yang pertama yaitu merusak susunan saraf pusat, jadi cara berpikir kita menjadi lambat. Yang kedua, kerusakan fungsi hati ya, jadi hatinya nanti akan cepat rusak. Selanjutnya, pengguna rawan terserang HIV atau AIDS karena pengguna sering memakai jarum suntik ya. Selanjutnya, penurunan daya tahan tubuh ya. Terus suka menghayal yang tidak. Selanjutnya, perubahan perilaku otomatis karena terpengaruh dengan narkoba, jadi perilaku berubah ya. Selanjutnya, keuntungannya tidak ada. Jadi untuk narkoba semua merugikan, tidak ada yang menguntungkan. Nah, di sini
ada jenis-jenis narkotika yang dipakai untuk penelitian atau dari segi kedokteran. Itu yang pertama yaitu penelitian ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua mungkin adik-adik tahu bahwa di sini dari pihak rumah sakit atau kedokteran sering memakai obat bius. Nah, obat bius sendiri itu ada narkotiknya, cuman dengan dosis tertentu. Nah, kenapa dipakai untuk segi medis? Karena supaya yang pasien yang merasa untuk dioperasi tidak merasakan sakit. Nah, di situ fungsinya daripada narkotik tersebut, sehingga operasinya lancar dan tidak terasa sakit. Nah, memakai obat bius tersebut. Nah, sekarang ke faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Ya. Faktornya, yang pertama faktor fisik. Faktor fisiknya diantaranya ingin tahu, ya, coba-coba terus meniru orang lain atau iseng. Ya. Selanjutnya lari dari kenyataan, ya, bahwa dia itu tidak percaya diri lah, gitu ya. Terus mencari inspirasi atau arti hidup. Selanjutnya ingin membuktikan bahwa dia itu bukan anak-anak, padahal sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak ya anak-anak, kalau dewasa ya dewasa, ya. Selanjutnya faktor yang kedua, faktor medik. Faktor medik itu orang yang ketergantungan jiwa dalam perkembangannya cenderung menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa malu. Nah, itu dari narkoba itu menghilangkan rasa malu, segan, rendah hati dan cemas. Ya. Terus faktor yang ketiga, faktor sosial kultur, yaitu rasa setia kawan. Katanya rasa setia kawan, tapi dalam hal negatif, ya. Yang selanjutnya kesibukan orang tua atau kurang perhatian orang tua. Selanjutnya perubahan tingkat sosial. Nah, satu lagi tersedianya obat. Makanya banyak yang terjumus dengan narkoba karena ketersediaannya obat. Nah, kenyataan pada saat ini diantaranya memang pengguna sudah mencapai proporsi epidemik. Selanjutnya pengguna tidak hanya anak-anak, remaja atau dewasa, dari keluarga broken home, bahkan ada juga dari keluarga harmonis dan berpendidikan. Selanjutnya semua lapisan terjamah. Selanjutnya pengguna menggunakan bukan semata pelarian namun untuk sebagai rekreasi mencari tantangan. Selanjutnya dari keluarga sosial ekonomi tinggi sampai dengan bawah, pengguna orang dewasa serta orang tua. Bahaya narkoba sudah menjurus pada penghancuran generasi. Kita masuk ke contoh narkoba yang tadi, ya, yang disebutkan seperti ganja, ya. Ganja ciri-cirinya, ya, tanaman tingginya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter, berjari ganjil, berbulu, bunga warna merah, mengandung zat THC, bau khas merangsang atau membuat aroma untuk kita mencicipinya, gitu. Bentuknya bisa dirokok, dilinting, ya. Jadi ininya bentuknya seperti rokok, bisa masuk ke rokok juga, disatuin dengan rokok bisa, ya. Terus cara penggunaannya yaitu dirokok baik dengan pipa ataupun secara langsung dirokok seperti rokok, ya. Selanjutnya tanda-tanda penyalahgunaan ganja, ya. Yang pertama, merasa gembira dan tertawa tanpa sebab. Yang kedua, santai dan lemah. Yang ketiga, banyak bicara tapi ngelantur karena pengaruh dari ganja tersebut. Yang keempat,
pengendalian diri menurun. Kelima, menguap karena perasaan ngantuk. Keenam, tidak dapat membedakan baik mana teman ataupun mana orang lain. Yang ketujuh, nafsu makan bertambah. Jadi dari tadi pengaruh dari ganja itu karena merangsang nafsu makan. Yang kedelapan, mata merah tidak tahan terhadap cahaya. Nah itu dari tanda-tandanya. Nah, contohnya seperti ini yang sudah kering, yang sudah siap dikonsumsi, ya, jadi sudah kering. Nah, selanjutnya ke yang kedua yaitu candu. Candu ciri-cirinya termasuk golongan tumbuhan musiman. Dapat tumbuh di daerah pegunungan atau semak yang tingginya 70 sampai 110 cm. Bunganya berwarna merah, putih atau ungu. Buahnya sebesar jeruk nipis atau kepalan tangan bayi dan terdapat pada tiap tangkai satu buah dan tegak lurus ke atas dan buah bergetah. Itu. Terus bahan candu terbuat dari getahnya yang diperoleh dengan cara menoreh buahnya. Jadi yang diambilnya itu getahnya. Cara penggunaannya supaya adik-adik tahu cara penggunaannya, hanya sekedar tahu ya adik-adik. Jadi disuntikan, dicampur dengan minuman, makanan, dirokok dan bisa ditelan. Tanda-tanda penyalahgunaannya seperti yang tadi, sama dengan yang ganja yang tadi, seperti itu. Nah ini contoh candu yang sudah lama ya, yang sudah lama. Contoh candu yang sudah lama. Baik, kita contoh ke koka ya, ke koka. Kokain ada yang dihasilkannya yaitu kodein ya. Ciri-ciri dari koka yaitu tanaman berbentuk tanaman, tingginya 2 meter, bercabang, daun bulat telur, letak berselingan, tangkai daun melekat pada dahan ya. Bunga kecil dan merah, bau rasa dan pahit. Nah itu cara penggunaannya, ditempel atau di hidung, bisa disuntikan, ditelan atau daunnya dikunyah dan ditelan. Baik, ini contohnya ya, Jadi bisa disuntikan ataupun dirasakan ya di lidah. Ini contoh kokain. Selanjutnya contoh psikotropika yang lain ya. Psikotropika yang lain ini, dan diantaranya memang ada ekstasi yang di tengah sini. Yang di tengah ini ada ekstasi ya. Oke, ini sabu-sabu ya. Ini contohnya. Nah, ada lagi contohnya heroin atau putau. Ini seperti yang ada tadi kokain, bentuknya memang sama, serbuk putih. Ini contoh heroin atau putau. Nah, di keseluruhan tadi ada ciri-ciri pengguna narkoba ya, ciri-ciri pengguna narkoba. Perlu adik-adik ketahui bahwa narkoba ini merusak saraf otak ya, saraf otak. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, cenderung duduk sendiri. Yang kedua, menatap jauh tanpa tujuan. Yang ketiga, mengakibatkan mabuk tanpa bau alkohol. Jadi narkotika itu tidak seperti minuman keras, yaitu tanpa berbau alkohol. Yang keempat, panik, suka marah, dan cepat tersinggung. Yang kelima, kurang gairah. Yang keenam, waktu tidur lebih larut. Yang ketujuh, banyak menerima telepon ya, kalau ada telepon. Yang kedelapan, meninggalkan rumah pada saat tidak semestinya ya, di kala malam hari keluar, nggak jelas ya. Yang kesembilan, memberikan jawaban tidak jelas atau bisa disebut balelor ya. Yang kesepuluh, suka menghindar dari perhatian orang lain. Yang ke-11,
sering menyendiri di tempat yang tidak biasa. Yang ke-12, senang berkacamata dan pakaian panjang. Maksud di sini kacamatanya kacamata hitam ya, karena silau. Yang 13, suka baca, bicara dan dengan tentang obat narkoba. Jadi yang dia geluti itu masalah narkoba atau obat-obat narkotika. Nah, sekarang kita berbicara masalah sanksi pidana. Ya, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa di sini untuk pasal 111 untuk yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ya. Jadi sanksi pidananya penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar. Ya. Selanjutnya pasal 112. Apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, ya. Sanksi pidananya itu penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar. Sekarang pasal 113 ayat 1 ya. Apabila memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1, ancaman pidananya itu penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Nah, secara medis yaitu dari segi kedokteran. Jadi direhabilitasi dengan jangka waktu yang sesuai aturan dari kedokteran ya. Selanjutnya secara religius yaitu bisa masukkan ke pesantren ataupun tempat-tempat agama ya. Jadi untuk menanamkan dari segi agamanya. Nah, ada di sini dampak penggunaan narkoba. Jadi bisa Bapak perlihatkan gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan adik-adik ataupun yang sudah terdampak narkoba seperti ini nantinya dan akan meninggal ya, meninggal. Nah, ini jadi jangan sampai adik-adik ada yang terlibat dengan narkoba tersebut. Jadi say no to narkoba ya. Itu barangkali materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, tidak ada yang terlibat dengan narkoba ataupun narkotika tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.